menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat Nusantara. Saya Apolorinda Kaisar SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala SMA Negeri 1 Kalabahi, Ibu Nonce Manesi SPD, yang adalah kepala sekolah saya sendiri, untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual saya pada modul 3.1 terkait wawancara dengan kepala sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral. Iya, kita langsung saja bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Ibu Kepala. Selamat pagi Ibu. Iya. Kali ini saya mau minta izin kepada Ibu untuk wawancara terkait dilema etika tentang kasus-kasus yang pernah Ibu selesaikan di sekolah kita ini. Ya, boleh ya, melalui beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Ya, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Selama Ibu Kepala menjadi pimpinan di sekolah kita ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Ibu. Sebenarnya kita lihat dalam proses perjalanan sekolah kita, tentu ada banyak sekali hal-hal yang kita alami terkait dengan masalah dilema etika, apalagi sebagai pemimpin. Karena di satu sisi kita mau menegakkan aturan, tapi di sisi lain ada rasa kasihan jika keputusan itu kita ambil, dan itu memang suatu hal yang cukup sulit. Ada kala kita lihat misalnya kita sudah buat kesepakatan atau aturan bahwa anak datang ke sekolah misalnya sesuai berpakaian sesuai dengan hari-hari dia berpakaian, minimal pakaiannya harus lengkap. Kalau misalnya hari Rabu datang menggunakan pakaian seragam, sepatunya misalnya hitam, kaos kakinya hitam. Kemudian ada anak yang dia datang lantas pakaiannya sudah sesuai, mungkin atribut yang dibawa tidak sesuai, sepatu dan seterusnya. Dan hal itu juga sulit. Apakah kita mau memulangkan anak? Ya, di satu sisi kita lihat anak ini mungkin rumahnya jauh, ya, dia datang sekolah dengan kondisi yang mungkin sulit datang ke sekolah, mungkin menggunakan kendaraan yang harus demo lagi dan seterusnya, tetapi kita harus memulangkan. Kadang-kadang situasi seperti ini juga
merupakan dilema. Nah, bagi kita sebagai guru, apakah kita mau menegakkan aturan ataukah kita mau tidak menegakkan aturan karena ada rasa kasihan misalnya seperti itu. Itu salah satu contoh. Baik, Ibu. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, jadi prinsip saya dalam pengambilan keputusan, kalau kita menghadapi ada kasus-kasus tertentu, ya, itu yang paling kita utamakan sebenarnya adalah kepentingan peserta didik. Ada kepentingan peserta didik di situ yang memang menjadi hal yang paling utama. Jadi bukan sekedar kita menegakkan aturan saja, tapi ada kepentingan yang lebih besar. Kalau misalnya keputusan yang kita ambil mungkin menyalahi, tetapi kalau ini bisa menyelamatkan, ya, maka yang penting kepentingan lebih besar itu yang penting. Jadi prinsip yang pertama adalah kepentingan peserta didik. Artinya peserta didik jangan sampai keputusan yang kita ambil ini merusak masa depannya atau membuat dia akhirnya tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan, misalnya seperti itu. Kepentingan yang paling besar itu adalah kepentingan anak-anak itu menjadi salah satu pertimbangan yang paling besar dalam keputusan. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian langkah-langkah seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Ya, yang pertama yang mungkin kita kaji kembali ya, kita lihat duduk persoalannya seperti apa. Kemudian kita tempatkan ini apa benar atau ini salah. Kalau misalnya kasusnya yang terjadi ini sampai berdampak hukum, maka yang pasti kita tidak bisa tolerir. Kalau dia berdampak hukum tentu tidak bisa. Kemudian mungkin juga kadang-kadang mungkin kasus-kasus yang melanggar norma susila, misalnya ya, yang pasti itu kan menyangkut dengan moral, itu ya berarti kita harus perhatikan kembali. Kemudian kita analisis lagi, misalnya perbuatan itu mungkin dia menyimpang ya dari moral. Tetapi kalau kita kaji kembali lagi, misalnya kasusnya tidak terlalu, misalnya ya kita ambil contoh misalnya karena emosi seorang anak kemudian melontarkan kata-kata yang kadang dia tidak kendalikan diri, kita juga harus pikir kembali itu. Jadi tidak semua kita pasang ya garis-garis lihat bahwa oh ini sudah salah, tetapi kita lihat kondisi lagi. Memang aturan tidak boleh seperti itu, tapi kan kondisi yang terjadi. Tapi kalau moral yang dilanggar misalnya sampai merugikan, berdampak yang mungkin fatal bagi orang lain, ya tentu keputusan yang kita ambil harus kita menggunakan aturan. Ya, kasus per kasus, kita analisis baik-baik, apakah ini berdampak hukum atau tidak, berdampak banyak bagi misalnya merugikan banyak orang. Kalau misalnya yang kita lihat, kita kaji kembali, kalau misalnya tidak berdampak hukum, tidak merugikan banyak orang, tidak fatal istilahnya begitu, berarti kita bisa pertimbangkan. Kita harus analisis kita lihat dudukan persoalan itu pada tempatnya. Ya, kalau kita hanya pasang garis ini melanggar aturan, itu melanggar aturan ya. Atau sampai pun kalau seandainya aturan yang anak-anak itu langgar, ya, maka kita harus memberikan solusi, paling tidak mencari tempat untuk atau menyarankan dia untuk mencari sekolah lain. Kalau itu berdampak sekali, berpengaruh kepada keberlangsungan, misalnya penegakan tata tertib atau mempengaruhi pada peserta didik yang lain, kita harus menegakkan.
tua. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang berikut, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Memang apa ya, kadang dalam mengambil keputusan, kadang keputusan itu tidak disetujui oleh mungkin beberapa pihak ya. Tetapi kalau keputusan itu mendapat lebih banyak dukungan, dan yang paling penting adalah bahwa kita berpihak kepada kepentingan yang lebih besar, maka yang pasti kalau berpihak kepada kepentingan yang lebih besar dan didukung oleh lebih banyak orang, maka kita harus mengambil itu sebagai keputusan yang paling benar. Sejauh yang kita lihat itu tadi, artinya kita sudah analisis kembali ya. Kemudian yang kedua, ya tidak terlepas dari keputusan yang saya ambil itu sebenarnya, kalau itu sudah sangat dilematis biasanya saya berdoa. Ya, itu berdoa. Jadi saya berdoa minta hikmat. Berarti apa yang saya ambil itu adalah keputusan yang terbaik karena saya dituntun. Luar biasa Ibu. Ya, makasih Ibu. Kita lanjut dengan poin berikut adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya. Kadang sebagian apalagi kita sebagai sekolah penggerak, ya, sekolah penggerak itu sebenarnya kita menempatkan kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu sebagai aturan yang harus kita pedomani, ya. Namun ada pihak-pihak yang mungkin tidak memahami sebenarnya kesepakatan itu seperti apa. Kalau kesepakatan sekolah, pelanggaran terhadap kesepakatan itu adalah penerapan segitiga restitusi. Bagaimana membangun kesadaran diri peserta didik terhadap kesepakatan itu. Nah, itu proses. Kalau kita semua memahami secara benar bahwa penerapan segitiga restitusi itu adalah bagian dari salah satu tindakan yang kita ambil di dalam penerapan disiplin positif, maka saya pikir banyak hal yang bisa kita lakukan demi kepentingan anak-anak kita. Jadi kalau saya lihat tantangan yang paling besar adalah karena guru-guru yang belum paham tentang bagaimana kita menerapkan disiplin positif itu. Kalau kita sudah punya pemahaman yang sama, maka ada kepentingan yang lebih besar. Oh, anak kalau misalnya melanggar kesepakatan, apa yang kita lakukan? Ya. Satu kali bilang kita membangun kesadaran diri kepada peserta didik itu memang susah. Nah, biasanya yang tidak memahami seperti itu, mereka langsung ambil keputusan, oh kita pasang aturan. Atau misalnya anak tidak terlambat, jangan masuk kelas. Padahal itu merugikan anak-anak. Padahal penerapan disiplin positif itu seperti itu kan. Kita membangun kesadaran supaya dia jangan lagi terlambat. Supaya dia jangan lagi atau mengerjakan tugas sesuai kesepakatan. Maka kita harus berpihak kepada anak. Apa yang harus kita lakukan? Jadi tantangan itu sebenarnya bagi teman-teman yang belum memahami tentang penerapan disiplin positif itu. Jadi kalau penerapan disiplin itu membangun kesadaran internal bagi anak. Kita tidak bisa dengan hari ini, tidak bisa hari ini kita buat ini, besok anak pasti kan ada. Memang itu proses. Kalau kita sudah punya pemahaman yang sama, budaya kita sudah sama bahwa kita menerapkan disiplin positif, maka apapun kita harus lakukan. Proses itu kita harus jalani. Mungkin penguatan, refleksi kembali itu kesepakatan. Apakah kesepakatan itu sepanjang perjalanan kini ada hal-hal yang mungkin kita perlu perbaiki, kita perbaiki lagi kesepakatan kita. Kemudian kesepakatan itu kita sudah buat, kita memang penguatan bahwa oh ini hal yang baik. Anak yang sudah melakukan berikan penguatan positif. Ya. Yang melanggar kesepakatan kita penerapan segitiga restitusi. Di tantangannya sebenarnya dari
Bapak Ibu guru yang belum memahami tentang penerapan disiplin positif itu sebenarnya tantangan besar. Ya, jadi kita masih pakai pola-pola lama kan? Ya. Pola lama, langgar aturan, ya seperti ini. Padahal sekarang bukan seperti itu, dan ini proses. Jadi tantangan sebenarnya dari situ, membangun budaya positif di dalam sekolah itu sehingga kita bisa menerapkan disiplin positif itu yang sebenarnya tantangan yang paling besar. Dimulai juga dari diri kita. Misalnya kita membangun kesepakatan dengan anak-anak, disiplin, kita juga harus menunjukkan itu. Minimal kita memberikan contoh. Ya. Kalau tidak, percuma apa yang kita bangun kesepakatan. Kita harus komitmen dengan apa yang kita sudah sepakati. Dibikin gitu. Baik, terima kasih Ibu. Kemudian yang berikut adalah apakah Ibu punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait kasus dilema etika, ataukah Ibu langsung menyelesaikan pada saat menemukan kasus dilema etika itu? Mungkin seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Ya, jadi kadang ada masalah-masalah tertentu kita tidak bisa selesaikan saat itu. Ya, misalnya masalah melibatkan anak, kita mesti cari tahu masalahnya. Kemudian kita libatkan pihak-pihak yang lain. Ya, mungkin guru BK, orang tua, wali kelas kita libatkan. Kemudian cari tahu dulu persoalannya. Kadang kita perlu jeda sejenak, mungkin atau saat mengambil keputusan. Ya, kadang kita perlu berdiam diri sejenak. Kadang saya butuh waktu untuk mengambil keputusan. Atau misalnya dalam rapat kenaikan kelas, kadang itu dilema. Itu kadang sengaja saya skor, itu saya sementara untuk berteduh sebentar, untuk saya berdoa, minta kekuatan. Nah itu. Kalau misalnya dia melibatkan lagi pihak-pihak luar, ya kita tidak bisa hari itu kita selesaikan, tetapi kadang kita mesti mengundang orang tua, anak-anak, orang yang berkepentingan di situ kita duduk. Kalaupun belum bisa, kita akan atur lagi waktu. Tidak serta merta harus ambil satu. Karena kita perlu jeda sejenak untuk kita berpikir, menganalisa baik-baik. Yang penting intinya bahwa sebenarnya semua keputusan yang kita ambil sebenarnya sasarannya bagaimana berpihak pada peserta didik. Kalaupun sampai keputusan itu belum sangat menyulitkan, maka kita harus membantunya dengan cara seperti itu. Ya. Contoh lagi kayak sekarang kan anak-anak mesti harus lengkap semua kewajiban, baru bisa ujian. Tapi kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu. Kita bangun lagi komunikasi. Hal itu penting sekali. Komunikasi dan kita perlu refleksi kembali gitu ya. Refleksi sebelum kita memutuskan. Baik, untuk hampir mau selesai, ini masih ada satu dua pertanyaan lagi. Mungkin ada orang-orang tertentu yang Ibu andalkan untuk membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini, atau mungkin ada faktor-faktor yang mempermudah Ibu, faktor-faktor lain yang mempermudah Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika ini? Ya. Sejauh saya sebagai sekolah, ya saya biasa minta pertimbangan beberapa guru yang saya anggap bisa untuk saya berdiskusi sebelum saya mengambil keputusan. Tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri, tetapi ada mungkin Bapak Ibu guru yang juga punya pengalaman, kita biasanya berdiskusi, lalu masukan-masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru itu yang menguatkan saya untuk mengambil keputusan. Jadi kita biasanya berdiskusi Bapak Ibu yang lebih senior. Saya anggap kita punya teman-teman guru di sekolah ini juga punya pengalaman yang masing-masing dengan pengalaman. Jadi saya juga perlu untuk mendengarkan masukan dari Bapak Ibu guru yang saya anggap bisa, dan pertimbangan mereka atau masukan itu menjadi pertimbangan saya. Luar biasa. Kita berkolaborasi dengan teman-teman guru. Dari semua hal yang Ibu sudah sampaikan atau
Ibu sudah lakukan sebagai pengalaman yang Ibu sudah ceritakan dalam mengambil keputusan dilema etika ini. Mungkin Ibu Kepala bisa berbagi tips atau trik kepada kami sehingga bisa menjadi modal bagi kami untuk menyelesaikan masalah-masalah serupa di waktu yang akan datang. Baik, yang pertama itu sebenarnya ya keterbukaan, kejujuran. Kita tidak punya apa ya istilahnya hal-hal di luar yang tadi. Tidak ada kepentingan apapun yang mau kita apa ya kita harus lakukan di sini adalah bagaimana setiap apa yang kita kerjakan atau sebagai tugas dan tanggung jawab ini sebenarnya kita berusaha untuk berpihak kepada anak-anak. Karena itu kita butuh kejujuran, keterbukaan. Kalau ada hal-hal yang salah ya kita perbaiki bersama. Tidak ada punya apa ya, kita tidak punya pikiran yang lain-lain selain kepentingan sekolah secara umum dan kepentingan anak-anak kita. Itu menjadi satu hal yang menjadi dasar saya. Jadi kemudian ya terbuka, ya, jujur. Ya. Terus kita perlu komitmen begitu. Ya, kadang ya kita harus komitmen. Mungkin apa yang saya katakan, ya, saya harus lakukan sesuai apa yang saya katakan. Minimal itu sehingga itu bisa diikuti oleh orang lain. Istilahnya jangan kita berkata ya integritas orang bilang. Jadi mengatakan melaksanakan apa yang kita katakan begitu. Itu satu hal yang sulit ya. Kita sudah mengatakan terus saat itu kita tidak melaksanakan itu beban. Karena kita menjadi contoh. Jadi saya coba untuk apa yang saya katakan itu juga harus saya lakukan. Itu yang susah. Sangat susah. Tapi yang paling penting keterbukaan, kejujuran, terus membangun menghargai, saling menghargai, kemudian kita berkolaborasi bersama-sama. Jadi tidak bisa kita yang mengambil keputusan, tetapi kita perlu mendengarkan orang lain, kemudian berkolaborasi, kemudian kata hati ya istilahnya intuisi. Jadi itu juga kita perlu dengar. Itu orang bilang kata hati, suara hati, nurani kita. Itu juga kuat untuk mempengaruhi keputusan kita. Kadang bertentangan dengan hati nurani begitu. Jadi kalau itu ada keputusan yang saya pernah ambil, mungkin Ibu juga sudah tahu waktu pengumuman kelulusan. Itu sangat dilematis untuk saya, tetapi di situ saya harus melakukan itu. Dan itu pergumulan yang paling berat sepanjang saya jadi kepala sekolah waktu itu. Tapi saya tahu bahwa keputusan itu orang bilang apa? Berdasarkan keadilan atau kasihan. Dilema untuk saya versus dilema versus rasa kasihan. Dan memang itu saya tempatkan porsinya sudah pas. Dalam arti kalau itu konteksnya pada waktu itu bukan konteks saat COVID, tentu lain cerita. Tapi konteks saat itu memang proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik. Kita cuma daring-daring saja, kita tidak bisa awasi anak-anak. Nah saat seperti itu Ibu juga tahu persis. Dan itu saya termasuk dapat penguatan dari Ibu waktu itu. Kita cukup lama rapat. Itu keputusan yang paling berat sebenarnya. Melanggar, tetapi itu yang dilema untuk saya. Dilema yang sangat. Tetapi termasuk Ibu juga salah satu yang menguatkan saya dan itu saya harus ambil keputusan. Dan saya puas dengan keputusan itu bahwa semua akhirnya kepentingan yang lebih besar itu adalah kepentingan masa depan. Kadang kita mau disukai orang atau tidak, ya terlepas tidak disuka tidak apa-apa. Jadi satu hal yang saya sekarang pegang adalah bahwa saya bekerja bukan untuk disukai. Itu saya suka gitu kalian urusan, tapi tugas saya adalah bagaimana
tanggung jawab saya sebagai kepala sekolah itu yaitu bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran yang lebih baik, kemudian pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Itu yang menjadi landasan saya. Soal kurang senang atau tidak sebenarnya itu tidak usah dipikirkan, ya. Itu selama berjalan di situ ya, tekanan ya memang banyak tapi ya tidak masalah. Memang kadang-kadang kita akan berapa nilai-nilai. Tapi ingat bahwa itu sudah. Kalau sejauh yang saya lihat bahwa apapun keputusan yang kita ambil, walaupun tidak senang tetapi akhirnya semua bisa memahami. Semua bisa memahami keputusan yang saya ambil. Baik Ibu, terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu bagi saya untuk membantu saya dan teman-teman untuk menyelesaikan tugas kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Selain itu kami juga secara tidak langsung sudah mendapat banyak tips dan trik yang luar biasa dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang tentunya nanti kami juga pasti temui di kelas, di keluarga, ya, di masyarakat. Besok ya. Mungkin ibu jadi pemimpin, ya tidak banyak, tetapi mungkin ada 1-2 hal yang bisa kita ambil. Sudah sangat banyak sekali yang Ibu bagikan kepada kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Sama-sama sukses untuk guru penggeraknya. Ya. Teman-teman guru penggerak Hebat Senusantara, demikianlah wawancara antara saya dan Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kalabahi, Ibu Mance Manesi SPD, yang telah menemani kami terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dalam modul 3.1 mengenai wawancara dengan kepala sekolah tentang penyelesaian masalah kasus-kasus dilema etika. Demikian dan salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Ya. Penopang bangsa, mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak dan selalu menggerakkan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara. Saya Apolorinda Kaisan, SPD, calon guru penggerak angkatan 10. Saya akan wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Kalabahi, Bapak Yafet Jasibani SPD, dan wawancara ini dengan maksud untuk menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dalam menyelesaikan tugas modul 3.1 terkait demonstrasi kontekstual wawancara dengan kepala sekolah terkait dilema etika atau bujukan moral. Ya, kita langsung saja bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Kalabahi. Shalom Bapak. Shalom Ibu Guru. Iya, kali ini nih Bapak saya izin untuk melakukan wawancara terkait dengan keputusan yang Bapak biasa ambil selama menjadi pimpinan di sekolah ini di Smaker 2 Kalabahi, melalui beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Ya, mohon izin ya Bapak. Ya. Yang pertama, selama Bapak menjadi pimpinan, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan menyangkut dengan dilema. Ya. Ya, kalau dilema sendiri kita artikan sebagai suatu kondisi keadaan yang kita mau bilang menyulitkan. Iya. Sulit untuk kita hadapi kondisi itu setelah suatu keadaan terjadi. Dan keadaan yang terjadi itu mau dibilang keadaan yang tidak menyenangkan, yang suka citakan kita. Betul sekali. Ada banyak sekali persoalan-persoalan
terutama di internal sekolah. Iya. Persoalan menyangkut dengan Bapak Ibu guru, Iya. persoalan dengan anak didik. Iya. Kalau persoalan dengan Bapak Ibu guru, itu menyangkut dengan soal tanggung jawab sebagai iya. guru, mendidik, membimbing, melatih, mengajar. Iya. Nah, dalam kaitan dengan kondisi yang diciptakan oleh guru, yang sebagai sebuah dilema itu adalah ketika guru itu tidak tepat waktu, tidak hadir tepat waktu dalam menjalankan fungsi sebagai guru, tugas sebagai guru di sekolah. Ketidakhadiran guru ini kan banyak alasan. Iya. Ada yang kondisi sakit, ada yang tanpa berita, ada yang urusan keluarga yang sebenarnya dikesampingkan, tapi diutamakan ketimbang tugas pokok di sekolah. Yang mana tugas di luar sekolah itu dianggap lebih penting. Dianggap kalau ketidakhadiran dia di sana, di luar sekolah itu dianggap sangat merugikan dia. Padahal di sekolah dia lebih utama, lebih penting karena tugas pokoknya di sini. Nah, ini membuat kesulitannya adalah proses belajar mengajar di sekolah itu terganggu, terutama kelas yang kosong. Kelas yang kosong. Baik kalau kelas yang kosong itu diisi oleh guru yang lain, yang seprofesi, sebidang dengan dia untuk mengisi. Dan itu mungkin kalau guru seprofesi dengan guru yang tidak ada itu tidak mengajar. Kalau dia mengajar bertepatan di kelas yang lain, berarti menyulitkan. Nah, itu kondisi guru keadaan ketika dilema itu dihadapi. Karena itu dalam menghadapi kondisi itu, biasanya saya membawa Bapak Ibu guru yang menghadapi keadaan yang seperti itu, tidak hadir tepat waktu menjalankan tugas. Saya bawa dalam rapat, berikan mereka arahan ketua tentang fungsi guru, tugas guru yang sebenarnya itu apa, terutama dalam jam pelajaran, sehingga bisa mengesampingkan tugas-tugas tambahan lain di luar sekolah yang butuh kita punya kehadiran juga, tetapi dianggap tugas tambahan yang melibatkan kita sebagai anggota keluarga atau anggota masyarakat. Kalau menyangkut dilema anak siswa, ya itu juga banyak, sama halnya tidak patutan terhadap aturan, tata tertib, etika, banyak dilema anak-anak yang tidak patuh pada ketentuan kehadiran sekolah, misalnya pagi hari jam berapa masuk, ada yang terlambat karena tinggal jauh, ada yang datang sekolah berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan hari-hari yang sudah ditetapkan, hari apa, pakaian warna apa, itu menjadi persoalan-persoalan. Anak-anak yang bolos, alfa, datang sekolah tidak tepat waktu, bahkan datang sekolah tidak masuk sekolah tapi di luar, dan itu menjadi dilema bagi guru, piket, wali kelas, wakasek sampai kepala sekolah. Kita mencari jalan mana yang pas untuk mereka. Misalnya anak yang datang tidak sampai sekolah, nah, mungkin kami bersurat ya orang tua, panggilan pertama, kedua, ketiga, kalau nanti tidak berubah sama sekali, berarti itu sudah, mungkin dia tidak cocok lagi di sini atau dia tidak mau sekolah lagi. Mungkin dunia dia lain, mungkin dunia dia ada di luar sana yang mau dia kejar. Tapi karena dia sekolah ini karena keterpaksaan, ya oleh orang tua bilang luar sekolah, ya dia sekolah karena tiada terpaksa ya. Sehingga dukungan untuk dia sekolah tidak ada. Nah, itu dilema-dilema yang terhadapi di sekolah ini, dan juga hal lain itu menyangkut dengan keluar masuknya siswa di kelas. Tidak pada, misalnya ada yang datang sekolah pas jam mengajar, belajar mengajar, dia ada di kantin karena alasan lapar, alasan tadi pagi tidak makan. Nah, istirahatnya jam 9. Kalau pagi dia tidak makan, pas jam 8 lewat dia sengaja angkat tangan, bukannya ke belakang tetapi ke kantin, duduk berjam-jam. Jadi itu semua menjadi persoalan yang bagaimana kita menanganinya. Ya, jadi kami mengimbau kepada mereka, anak-anak datang harus makan pagi, sarapan yang cukup supaya tidak mengganggu proses di kelas ketika jam. Karena kita sekolah ini kan hanya 2 kali 45 menit, 3 kali 45 menit, itu yang terjadi. Selebihnya kalau tidak hadir hari ini, ya minggu depan lagi terlambat 1 hari pelajaran punya.
suatu dilema-dilema dan juga pelanggaran-pelanggaran tata tertib oleh guru siswa. Ini menjadi persoalan yang kita mau bilang sulit dipecahkan, tetapi kita berupaya untuk bisa mengurangilah untuk bisa itu tidak terjadi. Ini untuk pertanyaan seperti itu. Ya, terima kasih Bapak untuk penjelasan pada poin pertama ini, dan mungkin kakak cut dulu karena sebentar kita baik. Untuk selanjutnya Bapak, selama ini mungkin ada beberapa poin yang sudah Bapak jawab, tapi saya harus menyampaikan pertanyaan ini supaya dia terkait beruntun. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mungkin sedikit pikiran dari Bapak. Seperti apa contohnya? Misalkan kalau di saya pernah mengalami itu, misalkan anak orang tuanya datang di rumah nih minta nilai, karena anak ini mau ikut ini tes polisi. Dia minta kalau nilainya harus naik sedikit. Nah ini kan dia mengandung moral kasihan, tetapi ada juga keadilan yang harus saya tegakkan. Nah, jadi antara rasa kasihan melawan keadilan. Ketika saya hanya memberikan saja, itu berarti saya tidak adil terhadap teman-teman yang rajin ke sekolah, sedangkan dia selama menurut absen dia jarang masuk, sehingga nilainya di bawah. Nah ini dilema bagi saya untuk putuskan apakah saya mau saya kasih tetapi kira-kira bagaimana caranya. Kalau cara yang kemarin saya tempuh adalah memberikan tugas tambahan, membuat video pembelajaran. Setelah dia kirim ke saya, baru saya kasih naik dia punya nilai. Kalau tugas itu tidak dikasih tepat waktu, tidak diberikan. Dia punya contoh realnya mungkin seperti itu. Tapi kalau di skop kepala sekolah, skop bapak mereka itu sudah skop umum. Ya. Baik, menghadapi dua hal seperti tadi, yang nilainya tentu mengandung positif juga toh, untuk anak didik itu sendiri, untuk dia punya masa depan. Tapi melalui proses. Jadi anak ini kan kita bentuk dia, proses dia untuk dia jadi manusia, tidak hanya berilmu, tapi berkarakter. Betul sekali Bapak. Ya. Jadi pendidikan karakter yang menjadi incaran pemerintah, terutama kita di bidang pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya mengejar nilai saja, tetapi juga mengenal tentang etika, moral, karakter itu supaya dia seimbang. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang nilainya rendah, tidak memenuhi syarat, ketika dia tamat ini, dia mau mengikuti suatu jenjang, bukan lanjut ke tingkat atas, pendidikan perguruan tinggi, tetapi di dunia kerja, yang menuntut dia pun nilai harus pas, sesuai standar. Polisi misalnya, tentara misalnya, nilai harus 7,5 atau 8, sementara anak tidak punya nilai mencapai itu. Nah, karena saya di sini saya sudah wanti-wanti bahwa dunia kerja sekarang ini sulit, sehingga untuk masa depan anak-anak itu lebih baik. Selain dia melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, tentu ada negeri dan swasta menanti dia di sana. Kalau dia pun nilai tidak mencapai untuk negeri, tentu swasta ada di situ. Tapi kita tidak hanya berpikir sejauh itu. Kita mau supaya anak-anak itu kalau tamat dia masuk perguruan tinggi negeri, yang imbasnya adalah pembiayaan. Untuk dunia kerja, tentara, polisi, seperti tadi pertanyaan bagaimana anak yang nilainya rendah. Nah, di sini saya awal-awal ketika anak-anak itu masuk di sekolah, MOS, dan proses belajar mengajar di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga sampai mereka tamat, saya sudah sampaikan kepada mereka lewat upacara, lewat proses belajar mengajar. Kalau guru tidak ada,
saya biasa masuk di kelas yang kosong itu. Saya Iya. kasih penguatan Iya. bahwa nilai yang Anda terima nanti mengisi rapor itu tidak hanya nilai sikap saja atau nilai pengetahuan saja, sikap juga barengi, psikologi juga, ya psikologi motor juga barengi. Tiga-tiga ini ada di dalam supaya mengimbangi nilai untuk masa depan. Iya. Jadi anak-anak itu saya bilang begini, kalau kamu mau supaya masuk polisi dengan nilai yang nanti diterima, maka selain kamu mengejar ilmu pengetahuan untuk jadi orang pintar, tapi karakter juga harus berubah. Sikap, tingkah laku, tabiat, moral yang kita mau bilang kasarnya biadab itu harus hilangkan. Dan beradab itu yang tunjukkan, itu mendukung paling tidak engkau pun nilai pengetahuan yang ada. Iya. Kalau nilai pengetahuannya itu pas-pas, tapi engkau punya karakternya ini mendukung sekali untuk proses selama 1, 2, 3 tahun di sini, maka Bapak Ibu guru juga akan menilai itu sebagai satu penilaian khusus bahwa moral, tingkah laku dengan nilai pengetahuan sama-sama jalan sehingga pada akhirnya nilai terakhir itu memungkinkan Anda untuk bisa nanti melanjutkan nilai sesuai. Misalnya polisi tadi, tentara tadi. Iya. Tapi bagaimana ketika orang tua datang, anak ini nilainya tidak pas, bagaimana? Iya, itu dilema sih. Dilema. Jadi saya biasa, memang itu kenyataan. Pertanyaan ini ulang-ulang orang tua datang, terutama anak-anak yang masuk tentara. Iya. Bapak ini bisa ada kebijakan, bisa rubah nilai ijazah ini. Saya bilang nilai ijazah tidak bisa dirubah. Iya. Karena itu ijazah itu diterbitkan sekali dan sudah diisi itu tidak bisa dicoret, dihapus dan lain sebagainya, tidak bisa lagi. Dan itu Bapak Ibu guru kasih sesuai dengan Bapak Mama punya anak selama ada di sekolah ini. Iya. Baik itu pengetahuan dan juga sikap tingkah laku yang ada. Jadi itu nilainya dia. Sepanjang anak Bapak ada di sini, kami bantu dia tapi tidak berubah juga hanya lambat dan itu nilai akhir. Sehingga saya tidak rubah. Lalu saya bilang begini sama orang tua yang memang tadi untuk nilainya mau dirubah. Saya bilang begini, mungkin dia tidak masuk tentara polisi, tidak bisa masuk karena persyaratannya dan nilai harus mencapai yang ditentukan, maka masih ada dunia kerja lain. Ya, dunia kerja lain yang dia bisa ikuti di sana. Dia bisa jalani di sana untuk dia punya masa depan. Kalau tentara polisi, maka dunia usaha lain dia bisa masuk untuk cari kerja. Saya bilang sama mereka begitu. Jadi orang tua juga mengerti. Jadi orang tua tidak memaksakan nilai harus rubah. Karena pendidik itu sama, kalau kita rubah dia sama dengan dalam dunia pendidikan ini nilai bisa dijual belikan. Seperti sekarang ini kita lihat media massa, ada ijazah, ada sarjana yang udah sarjana beli. Itu berarti dia tidak kuliah. Dia hanya pergi bayar uang kuliah berkali, uang semester berkali. Yang penting sarjananya dia terima. Biasanya Nanti di lapangan menyulitkan dia bahwa apa yang diminta kerja sesuai dengan disiplin yang diterima, dia tidak buat apa-apa karena itu tidak jasa beli. Berarti ya kita mau bilang sekolah punya nama sekolah juga terbawa. Bilang ya, apalagi misalnya di sini SMA kedua misalnya sama di SMA 1 terakreditasi nilai A. Berarti A ini untuk dapat A unggul ini apa yang menjadi topangan? Apa yang membuat nilai A ini kita dapat? Lalu muatan-muatan A ini yang kita hasilkan apa? Apakah siswanya pintar saja, karakternya itu harus dibawa atau karakternya pintar tidak apa? Tapi dua-dua harus jalan. Termasuk keterampilan juga, kemampuan dia apa yang terutama. Kalau kemampuan ya soal ekstrakurikuler, pramuka dia ikut, olahraga, persisten, lantas dia ikut kegiatan-kegiatan ekstra itu juga bisa mempengaruhi. Jadi anak yang tadi pertanyaan orang tua datang minta nilai, saya mulai panggil orang wali kelas. Anak ini ada ikut persisten tidak? Ikut perkantas tidak? Pramuka tidak? Hari pramuka dia pakai pakaian pramuka tidak? Olahraga hari Jumat ada ikut olahraga. Kalau siswa lain olahraga habis, dia baru masuk. Kalau data-data itu saya terima tidak pernah ikut. Anak ini kegiatan-kegiatan yang mendukung dia untuk nilai bisa baik itu tidak ada. Saya tidak ubah. Hanya saya mau bilang, kalau dia tidak berubah begini nanti mungkin dia ke dunia kerja lain. Kan awalnya kita sudah bilang bahwa
dunia kerja sekarang ini tidak hanya menuntut ijazah akhir saja, tetapi nilai juga bisa ditentukan seperti masuk polisi, tentara, nilai menjadi pengaruh. Ya, kalau sarjana ya ijazah fotokopi tinggi, ada tes, ya kita ikut siapa nilai tertinggi dia dapat. Nilai ijazah sarjana di perguruan tidak menjadi tolak ukur, ya kan? Kecuali kita dalam proses baru nilai tertinggi, nilai IPK tinggi dapat beasiswa, tapi nilai sarjana akhir itu kita pegang sebagai satu keberhasilan, tapi tidak mengukur pekerjaan kita. Tapi dalam dunia militer seperti tadi nilai diukur untuk diterima. Kira itu ya. Baik, Pak. Iya. Terima kasih banyak Bapak untuk penjelasannya. Ya. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini, apakah Bapak punya jadwal tertentu khusus untuk kasus dilema ini untuk menyelesaikan ini kasus, atau Bapak ketika menyelesaikannya langsung di tempat ketika kasus itu terjadi kita langsung menyelesaikannya, Bapak langsung menyelesaikannya, ataukah Bapak punya waktu khusus untuk kasus-kasus ini seperti yang Bapak jalankan selama ini? Ya, misalnya soal waktu, tempat. Ya. Untuk kasus, misalnya anak-anak, ya kasus kita mau bilang sebagai sebuah masalah keterlambatan. Hadir di sekolah Ya. jam 7, paling lambat jam 7.30 proses itu sudah jalan, 7.15 masuk, jam 7:30 baru anak datang, terlambat. Ya. Anak-anak itu saya perintahkan untuk piket mendata mereka. Kalau di sini kita siapkan daftar siswa yang terlambat di sini. Jadi di sini ada daftar siswa yang datang terlambat, di luar daftar hari di kelas. Iya. Di sini anak datang, guru piket pegang daftar, si A terlambat, di sini tulis jam berapa masuk, datang sekolah jam berapa. Itu dicatat setiap hari selama 6 hari dalam seminggu. Kasus terlambat. Kemudian nanti masuk di kelas, kasus terlambat juga. Nah, setelah dia tulis nama, tulis jam kehadiran di buku piket, dia masuk kelas, di sana kan dia sudah terlambat. Nah, di dalam daftar hari di kelas itu guru mata pelajaran itu menuliskan di situ terlambat. Dan ini yang nanti mempengaruhi dia punya nilai itu. Karena etikanya, moralnya, kehadirannya tidak mendukung, jadi nilai tadi seperti nilai pengetahuan pintar, tapi etika keterlambatan, kemalasannya itu juga seimbang dengan pengetahuan. Berarti guru punya cara tersendiri untuk menilai anak seperti itu, berbeda dengan anak yang rajin, pintar, dan yang lain. Menyangkut tempat, anak-anak yang kan kita data kasus di sini terlambat, berarti untuk saya pribadi sebagai kepala sekolah, biasa saya lihat guru di kelas kalau misalnya kosong, seperti gurunya sakit, tidak hadir, tidak hadir tanpa keterangan, saya biasa masuk kelas. Saya kasih penguatan mereka untuk mereka punya kehidupan selanjutnya. Hari-hari ke depan itu saya berikan. Karena saya tidak ajar materi, tapi saya kasih nasihat tentang mereka punya masa depan. Mulai diawali dengan sekarang ada duduk SMA ini, misalnya kelas 10, berarti lagi 2 tahun engkau tamat. Engkau membayangkan tahun ketiga engkau ada di dunia mana, di tempat di mana, di alur atau di luar alur ini. Apa yang engkau lakukan supaya bisa sambung hidup. Itu selalu saya buat di sini. Nah, kalau gurunya tidak ada. Kalau saya ada tamu, ada pekerjaan, saya minta guru piket atau BP. BP ada 3. Kalau BP itu tidak ada kasus masalah anak-anak di luar BP, saya akan masuk, kasih mereka penguatan-penguatan di dalam, menyangkut dengan ibu bapak punya keahlian bimbingan konseling untuk anak-anak itu seperti apa. Sehingga mereka tenang, sehingga kelas yang ada di samping kiri kanan bisa juga tenang. Karena anak-anak zaman sekarang tidak sama dengan kita yang dulu, lihat guru kita takut karena jangan sampai guru menilai kita bagaimana, kita pun nilai di rapor, di jasa bagaimana. Anak-anak sekarang tidak.
dianggap biasa-biasa saja. Jadi moral sekarang anak-anak, etika, pergaulan, karakter masa sekarang tidak sama dengan masa kita dulu yang lihat guru kita merasa bahwa dia yang akan menentukan kita masa depan, bagaimana sikap anak tidak seperti itu sekarang. Jadi Bapak Ibu guru ini saya bilang guru ini punya 1001 macam kemampuan, kelebihan, hikmat, marifat ada di situ. Jadi pakai segala curahkan, tularkan semua kepada anak-anak supaya mereka dapat semua. Artinya dia datang sekolah ini dia tidak pulang kosong. Jangan bilang proses belajar ini hanya pemberian materi toh untuk dia mengetahui, memahami, mengerti, jadi pintar. Tapi pembentukan karakter paling utama. Jadi saya bilang tidak boleh kasih luang, kasih bolong waktu anak-anak ketika 7-8 jam dia ada di sekolah. Ya. Sementara anak-anak lain ya tidak semuanya, ada yang di luar. Ada yang di luar dia sampai sekolah itu saya selalu kasih tahu BP, lihat dia punya kehadiran, keterlambatan dan kehadiran kasih surat. Sehingga ada istilahnya homesick rumah ya. Guru BP itu tiap bulan jalan terus. Maka akan lapor Bapak, ini sudah 3 kali tapi tidak ada rumah ya. Mungkin. Berarti dalam menyelesaikan kasus ini Bapak tidak berjalan sendiri, tapi ada yang bantu, ada yang diajak kerjasama. Saya pakai sistem hierarki. Ya, itu ya. Jadi, mulai datang ada wali kelas, ada BP, datang kalau guru mata pelajaran ada lagi mengajar ya langsung guru wali kelas, BP, kemudian BP bilang Bapak mau kasih ke siswa, tambah lagi ya. Nah, nanti saya selalu tanya Wakasih bagaimana? Cukup di situ kok, Bapak sudah aman. Itu berarti ya sampai di saya. Jadi saya biasa Bapak Yus sebagai Wakasih siswa bagaimana? Sudah aman, sudah Bapak. BP serahkan sudah aman. Nanti kita lihat perkembangan dia selanjutnya. Jadi ada yang sampai di saya. Ada yang misalnya kasus memang tidak bisa ditangani oleh BP, mereka bilang Bapak ini Bapak tangani dulu, berarti saya juga yang tangani. Dan itu kasus-kasus yang bersifat ya kita mau bilang urgen, sangat penting yang bisa saya sampaikan supaya dia bisa berubah dan itu berhasil. Terutama kasus misalnya ada guru yang misalnya cubit, pukul atau sampai siswa tidak terima, nanti persoalannya tidak hanya di sini, nanti bawa keluar. Jadi saya panggil gurunya untuk kita sama-sama dua-dua minta maaf keluar dan saya biasa akhiri dengan doa. Luar biasa. Alkitab ini kalau langgar nanti lu tidak jadi manusia. Dan itu sudah terjadi di sini. Itu kasus ketika anak itu guru masih mengajar bahasa Inggris, dia sementara main HP di kelas. Dia hanya tondok saja. Ternyata Bapak Meloy, Bapak guru yang bersangkutan bahasa Inggrisnya itu Pimeloy, dia sementara bukan materi bahasa Inggris, cari arti kata bahasa ini tapi lain, sehingga gurunya naik tangan juga. Hanya kalau guru naik tangan berarti harus saya tangani dan semua tidak ada masalah. Ya, terima kasih banyak Bapak. Bapak dari semua hal yang sudah Bapak ceritakan, pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika ini, mungkin Bapak Kepala bisa berbagi tips dan trik bagi kami yang masih belajar sehingga menjadi modal bagi kami untuk menyelesaikan masalah ke depannya tanpa harus menggunakan kekerasan. Ya. Baik, tentu ya kalau kita mau lihat tuntutan kurikulum tuntutan kurikulum sekarang dibilang kurikulum merdeka. Bagi saya merdeka itu berarti bebas. Bebas ini kalau kita salah terjemahkan, tak salah artikan, maka bebas seperti apa yang dimiliki oleh siswa di saat proses jalan. Proses belajar itu jalan, bebas seperti apa yang guru lakukan, guru buat dalam proses belajar itu di kelas. Nah, kita guru sama sekarang ini kita dituntut untuk ya model pembelajaran ini
tidak dengan kekerasan. Iya. Tidak dengan kekerasan lagi seperti zaman dulu ada istilah bilang di ujung rotan ada emas. Iya. Di ujung tangan ini guru ada emas. Ya. Sehingga rotan pergi, tangan pergi sebagai efek jerah, anak bisa berubah. Ya. Nah, Sekarang seiring dengan perkembangan waktu, zaman yang terus berubah, teknologi pengetahuan semakin berkembang ini, ya. istilah-istilah dulu ujung tangan, ujung rotan itu, nah mau bilang dikesampingkan, dihilangkan Hilangkan. dengan gaya, model, cara, strategi bagaimana proses pembelajaran anak bisa berubah tanpa melalui kekerasan fisik. Iya. Kekerasan fisik. Nah, anak juga bisa terjemahkan salah ketika kita terlalu baik dengan anak-anak. Nah, itu ya. Dia terjemahkan salah bahwa saya buat salah juga Bapak Ibu Guru tidak terlalu keras, biasa-biasa saja. Karena kebebasan itu, kemerdekaan itu. Sehingga yang saya biasa terapkan di sini untuk anak-anak, karena istilahnya biar tanpa kekerasan tangan, tanpa adanya fisik, kekerasan fisik, maka anak-anak itu, ya saya mau bilang saya biasa kasih kekerasan dalam bentuk psikis. Artinya kalau nasihat petua didik mereka, misalnya satu kelompok yang bersalah, 5-6 orang, itu saya kasih berdiri bisa di matahari. Di matahari sebagai efek jerah. Iya. Artinya di matahari dia berdirinya di panas juga, keringat juga, capek juga. Iya. Selama pembinaan jalan itu, dia tidak diharuskan duduk sama-sama begini baru kasih dia nasihat. Dia dengarkan, besok dia akan buat lagi karena paling-paling duduk diberi nasihat. Jadi kekerasan psikis diberikan dengan cara kasih nasihat dia 1 jam dia berdiri. Dia berdiri bukan hanya berdiri santai begini dan tapi berdiri sikap sebagai seorang siswa untuk mendengar nasihat petua dari guru itu. Karena sudah kita batasi bahwa tanpa anak kekerasan fisik memukul, mencubit, menampar anak lagi. Itu saya lakukan. Jadi saya bilang Bapak Ibu ini sekarang ini pukulan sudah diganti dengan nasihat petua. Ya. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan di sini. Kalau dia pukulan fisik sebentar ada darah, ada luka, persoalan panjang lagi. Panjang lagi. Orang tua akan datang. Undang-undang juga nanti perlindungan anak lagi kita disalahkan. Sementara undang-undang guru ini kita selalu ya orang bilang memang kita didik yang baik. Tapi undang-undang ini ada batasan yang kita tidak boleh langgar sudah. Biar kita dianggap guru yang bilang maha juga, tetapi kita salah. Ya, jadi persoalan anak seperti itu saya biasa kasih efek jerahnya melalui ya hukuman disiplinnya itu psikis dia berdiri sampai dia capek. Nah, itu ada yang berdiri sebentar, saya suruh sikap betul-betul sikap supaya efek jerah sampai dia lihat dia punya tampilan sudah mau capek sudah itu. Jadi akhirnya saya bilang begini, kalau nanti orang yang sama ulang lagi, hukuman waktunya lebih lagi. Misalnya hari ini 30 menit, akan datang 60 menit berdiri lurus. Kemudian cara untuk efek jerah bagi anak-anak seperti kasus-kasus seperti itu, saya biasa bawa di kelas. Supaya teman-teman juga tahu bahwa ini salah satu kasusnya yang dilakukan oleh temannya begini, sehingga teman lain juga bisa lihat ada kasus pasti kita berdiri seperti ini. Jadi tidak hanya dia yang kita nasihati dia dengan hukuman psikis tadi dia berdiri, tetap teman-teman juga perlihatkan sehingga mereka juga tahu. Kan yang lain tidak tahu, nanti yang lain buat lagi. Jadi dipertontonkan oleh teman lain juga supaya mereka juga tahu bahwa ini ada pelanggaran yang norma ya. Kawan kita, teman kita langgar ini hukumannya seperti itu yang biasa saya buat. Baik. Demikian, terima kasih banyak Bapak untuk tips dan triknya yang sudah disampaikan kepada saya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Selain itu, saya juga telah mendapatkan banyak sekali pengalaman, informasi yang sangat berguna sekali sebagai tips dan trik bagi saya dalam menyelesaikan masalah-masalah dilema etika
ketika saya mungkin ada di kelas atau di sekolah selama proses pembelajaran di kelas atau mungkin di keluarga bahkan di masyarakat, dari tips dan trik yang Bapak berikan itu bisa saya gunakan nanti. Terima kasih banyak. Mungkin yang Demikianlah ya, silakan Bapak. Mungkin saya ya penjelasan pertanyaan tadi. Ya. Kalau Bapak Ibu guru di sini itu Ya. saya tekankan bahwa dahulukan tugas pokok di sekolah. Ya. Untuk tugas tambahan urusan keluarga, urusan masyarakat di gereja dan lain sebagainya itu sudah. Itu di sana juga pasti atur bahwa guru itu pasti jam sekolah dia ada di sekolah. Sehingga Bapak Ibu guru di sini saya tekankan tidak boleh ada yang mengesampingkan tugas pokok daripada tugas tambahan di rumah. Itu yang saya sedikit tambahan. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Kristen 2 Kalabahi, Bapak Yafet Jasibani SPD, terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 untuk memenuhi tugas saya pada modul 3.1 tentang wawancara dengan kepala sekolah terkait dilema etika atau bujukan moral. Ya, itu banyak hal yang sudah kami dapatkan dan terima kasih banyak. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Senusantara. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak.